Nah, Nabi Nuh kita tahu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, kedua bernama Syam, ketiga bernama Ham, dan yang keempat bernama Kan'an. Dakwah 120 tahun itu hanya sedikit yang beriman. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak beriman. Maka Allah hukum mereka di usia Nabi Nuh 600 tahun. Itu terjadi tahun 3050 sebelum Masehi. Ya, 3050 sebelum Masehi. Itu banjir ya perkiraannya. Nah, ketika banjir selesai, terdamparlah di Turki Utara. 3 anak yang beriman, mereka mengembara ke tempat yang berbeda. Yafis, klik lagi kan. Nah, Yafis mengembara ke arah utara, maka melahirkanlah bangsa Eropa sekarang. Lahir Yafis di sini dan juga ke sini. Nah, ada yang menyebutkan Yafis inilah yang menjadi nenek moyang dari Ya'juj Ma'juj tadi. Yafis punya anak bernama klik sebelumnya. Nah, Yafis punya anak bernama Magog bin Yafis. Nah, Magog inilah yang melahirkan keturunan yang memiliki karakter seperti yang Allah sifatkan dan Rasulullah sifatkan dalam hadisnya, bangsa yang kejam, kadibal dan pembantai. Maka para ahli hadis, salah satunya juga ahli sejarah yang bernama Sesemi bin Abil Al-Magus, meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa keturunan dari Magog bin Yafis. Mulai dari apa tadi? Sigorul A'yun, matanya sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek, kemudian wujuhum kalmajanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng, dan mereka menggunakan pakaian dan sandal yang berbulu. Kira-kira bangsa mana? Mongol. Bangsa Mongolia inilah ternyata dia keturunan Ya'juj Ma'juj yang dulu. Dan bangsa Mongolia yang dulu berakidahkan kanibalis ya, berakidahkan pembantaian Ya'juj seperti Ya'juj Ma'juj ini. Ada satu hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Ya, para muslimin, ada hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Coba kita lihat. Ini ketika berada di Makkah Mukarramah. Ya, ada yang menyebutkan Makkah, ada yang menyebutkan Madinah. Ya. Rasulullah SAW ketika sedang tertidur, terbangun dari tidurnya karena telah mendapatkan mimpi yang dahsyat luar biasa, yang membuat Rasulullah basah bajunya. Ini wahyu yang terberat yang Rasulullah terima. Ya, Zainab binti Jahsin menceritakan, ya, istiqada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqada min naumi, beliau terbangun dari tidurnya di satu malam, bahwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan telah mendekat kepada bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Futihal yauma, telah terbuka hari ini, min radbi Ya'juj wa Ma'juj misla hadih. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Terbuktikan apa yang Rasul sabdakan? Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Hari ini kita mendapati apa yang kita pahami tentang bangsa Arab sudah hancur seperti yang Rasul sebutkan. Dan Rasulullah mengaitkan kehancuran bangsa Arab itu karena terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Artinya, petaka bangsa Arab disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah bersabda, tidak satu jengkal pun bumi ini melainkan Ya'juj dan Ma'juj nyampe ke situ. Artinya Ya'juj Ma'juj juga akan sampai ke. Jadi cara selamat dari Ya'juj Ma'juj beda dengan cara selamat dari Dajjal. Kalau cara selamat dari Dajjal Nabi ceritakan secara detail, tapi cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj Nabi tidak menceritakan, kecuali hanya satu saja, lari dan sembunyi. Ya'juj Ma'juj itu tidak mempan dengan ayat kursi. Dia tidak akan gentar, ya. Kita bacakan kepadanya Yasin, Al-Quran 30 juz. Bagi mereka asal didapati manusia di luar ras mereka, mereka bantai. Mau laki-laki, wanita, tua, muda, ibu-ibu, cantik pun mereka nggak akan naksir. Ya, pokoknya asal ketemu manusia di luar ras mereka, mereka bantai. Jadi cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah sembunyi. Nah, di sini adalah puncak daripada perhara akhir zaman. Puncak di salam di atas Gunung Tursina. Nabi Isa angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, dengan zikir. Mereka berdoa, selesai mereka berdoa, mereka berzikir. Dan Ma'juj ulat. Dari mana sumber ulat itu? Sudah menggerogoti, dan banyak yang masuk tembus di leher, keluar dari badan, keluar dari hidung, keluar dari mata. Mereka menggelepar. Satu bumi Ya'juj dan Ma'juj meregang nyawa.
seperti satu nyawa serentak mereka mati, meregang nyawa. Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini mati, seluruh bumi busuk sebusuk-busuknya. Bakteri, kuman, virus menjadi sangat ganas dan garang. Burung-burung pemakan bangkai mencoba mendekati bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata baru sampai di bawah, Pak, mereka pun ikut mati. Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa mengutus, siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian, turunlah dari gunung ini, dari bukit ini, Gunung Tursina, turunlah. Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian turun ke bawah. Ternyata yang mereka saksikan bangkai Ya'juj Ma'juj sejauh mata memandang. Mereka naik balik ke atas. Wahai Nabiullah Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj sudah binasa seluruhnya. Alhamdulillah, kata penduduk-penduduk beriman yang bersama Nabi Isa di atas Gunung Tursina. Mereka bersyukur Ya'juj Ma'juj telah mati. Masalahnya tinggal masalah yang berat, Pak. Bangkai Ya'juj Ma'juj sebanyak itu gimana cara menguburkannya? Dan baunya sengit sampai ke atas puncak Gunung Tursina, kecium, Pak. Mereka coba turun ke bawah, kata Rasulullah SAW, falam yabqa shibran minal ardi, tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini yang bisa dilewati saking banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj. Ini bangkai, kemana saja mau lewat bangkai seluruhnya. Kebayang nggak gimana cara nguburinnya tuh? Sementara kaum muslimin sudah lemes, udah beberapa masa tidak makan. Yang mau dikuburkan bukan jutaan, Pak, mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran yang akan dikuburkan. Gimana cara nguburinnya? Kalau diangkat dibuang, kemana mau dibuang? Sekali lagi kekuatan doa dan zikir tampil kali kedua. Angkat tangan lagi Nabi Isa. Orang beriman mengangkat tangan semuanya. Saat Nabi Isa berdoa, amin, amin, doa mereka raghabaw wa rahaba, raghabaw wa rahaba, penuh harap, cemas kalau nggak dikabulkan. Begitu betul mereka berdoa. Dalam doanya kali ini bisa berdoa, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang sanggup membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah dengan caramu, bersihkanlah dengan kuasamu. Tiba-tiba kata Rasulullah, Allah jadikan langit menjadi gelap gulita. Di siang hari bolong, langit langsung menjadi gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Apa yang terjadi? Ini banyak, Allahu a'lam. Ya, yang jelas hadisnya sahih bahwa burung ini akan datang. Betul. Darah yang tadi mengalir, satu bumi ini masih anyir, masih bau. Bagaimana? Bangkai fisiknya memang sudah hilang, tapi masih ada sisa-sisa pecahan daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana, itu masih banyak di mana-mana. Bagaimana? Doa ketiga, dilantunkan lagi doa ke langit. Kaum muslimin mengatakan amin, amin, amin. Allah datangkan hujan yang sangat lebat. Di riwayat yang lain Allah kata Rasulullah, hujannya selama 3 hari 3 malam. Hujan ini membuat seperti kaca yang terkena lumpur atau kotor, dilap dengan kain lap, mengkilap kembali, bersih kembali. Bumi ini menjadi bersih, hilang bau, hilang ulat, hilang darah, hilang sisa-sisa serpihan daging dan sebagainya, hilang sehilang-hilangnya. Kemudian negeri Arab, sungai-sungainya langsung mengalir air, tanah langsung hidup, dan rumput pun tumbuh. Mulailah kehidupan bagaikan surga di dunia.